Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita dengan pertemuan online, dan juga pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang kedua, yakni menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Maka tetapi terlebih dahulu kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Zainuri. Saya mengajar di kelas 8 ini, yakni kelas 8C. Dan pertemuan ini saya akan menerangkan sedikit cerita masalah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Langsung saja anak-anakku, dalam pertemuan ini saya akan menerangkan masalah minuman keras. Tapi lebih baik dari itu, saya akan menceritakan sebuah cerita masalah, yakni Kiai Barseso, yang mana Barseso ini terbujuk minum minuman keras, yakni pada zaman dahulu Kiai Barseso ini adalah beribadah di suraunya selama 70 tahun dan tidak pernah bermaksiat sekalipun. Lalu iblis ingin menggoda dengan tipu muslihatnya. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu menghancurkan keimanan Barseso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berkata ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama serta mengenakan sorban di atas kepalanya. Setan mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dan menyapa Barseso. Barseso tidak bergeming, dia tetap melanjutkan ibadahnya. Tatkala setan tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura beribadah di teras surau itu. Maka setelah Barseso selesai dari ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat di teras surau ada seorang yang tampil seperti ulama yang sedang beribadah dengan khusyuk. Lalu Barseso bertanya kepadanya, kamu tadi menyapaku sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan meniru amal ibadahmu." Barseso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu sudah memanjatkan doa yang kutujukan bagi semua orang mukmin. Maka aku sedang memanjatkan doa." Kemudian dia beranjak beribadah dan meninggalkan tamunya itu. Maka setan itu pun beribadah, dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama kurun waktu 40 hari. Setelah Barseso selesai beribadah, dia melihat tamunya sedang beribadah juga. Tatkala dia melihat kesungguhan tamunya yang tak lain adalah setan itu, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk masuk ke surau bersamamu." Lalu dia memberi izin masuk di surau dan beribadah bersama Barseso beberapa waktu lamanya. Dikisahkan bahwa mereka beribadah dalam waktu yang sangat lama, sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dan kekuatan tamunya dalam beribadah, Barseso merasa rendah diri berada di hadapannya. Ada perasaan yang bercampur aduk antara kagum, merasa tersaingi, dan iri terhadap kehebatan ibadah tamunya, yang tidak lain adalah setan itu. Barseso merasa bahwa dia sudah sangat rajin beribadah, sehingga tidak boleh ada orang lain yang lebih rajin darinya.
Bersiswa akan merasa malu kepada orang-orang kampung jika mereka tahu bahwa ada orang lain yang lebih kuat dan lama beribadah dibanding dirinya. Mengetahui kondisi kejiwaan bersiswa yang demikian, setan itu mulai melancarkan aksi berikutnya. Setan itu berkata untuk meruntuhkan mental bersiswa. Tuan bersiswa, saya ingin pergi dari sini karena saya ingin mencari orang yang lebih rajin beribadah dibanding kamu. Ternyata kamu belum ada apa-apanya dalam hal ibadah. Kamu tidak serajin dan sekuat yang aku duga. Bersiswa tidak mau tamunya itu pergi begitu saja. Dia khawatir berita kekalahannya ini tersebar luas di masyarakat. Bersiswa mengungkapkan keinginannya mendapatkan pelajaran bagaimana caranya tamunya tersebut mampu beribadah melebihi dirinya. Ringkas cerita, pada saat setan hendak pergi, dia mengatakan bahwa kekuatannya dalam beribadah didorong penyesalannya, bahwa dahulu ia adalah seorang pemabuk alias tukang minuman keras. Jika bersiswa ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Bersiswa akhirnya menerima tawaran tamunya tersebut. Setan lalu membawa bersiswa menuju kedai minuman keras di kampung sebelah. Kedai minuman keras itu dilayani oleh seorang wanita. Bersiswa kemudian menenggak minuman keras sebanyak 3 gelas. Setelah bersiswa mabuk, setan tertawa terbahak-bahak. Bersiswa pun mengikuti tawanya. Mereka berdua larut dalam pesta minuman keras. Saat setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia terus mencekoki bersiswa dengan minuman keras sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya bersiswa melakukan pelecehan seksual terhadap penjaga warung dan membunuhnya. Bersiswa pun malam itu juga menenggak minuman keras. Pagi harinya orang-orang kampung menemukan bersiswa dalam keadaan tewas, mengenaskan di pinggir jalan karena terlalu banyak minum. Dari cerita ini menggambarkan anak-anak, ada seorang ulama yang sangat alim, yang ibadahnya pun berpuluh tahun, akan tetapi dengan tergiurnya minuman keras itu, ulama tadi yang asalnya alim akan menjadi yakni temannya setan. Na'udzubillah min dzalik. Dari cerita tadi anakku sekalian, kami atau saya sebagai guru pendidikan agama kelas 8C, kami minta kepada anak sekalian untuk menerangkan, satu, dampak minuman keras untuk diri kamu sendiri. Yang kedua, dampak minuman keras untuk orang lain. Sekian pelajaran pada bab 2 ini. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya, dan kami mohon sekali lagi untuk mengerjakan apa yang sudah saya tugaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.